yang bernama Esther, ya. Kita akan baca firman Tuhan mungkin dari pasal 1 dulu, pasal 1. Kenapa Esther yang dipilih? Karena yang pertama menolak tidak tadi buang nama raja. Oke. Esther 1 ayat 12. Esther 1 ayat 12 2-3. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut kita raja yang disampaikan oleh sila-sila itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ya, waktu diundang pesta, Ratu Wasti diundang ke pesta Raja Ahasuerus, dia nggak mau dengar, ya. Nah, diundang, hari ini raja mengadakan KKR. KKR, pesta. Wah, sobat ya bisa ini dia, ya. Contohnya raja mengadakan pesta, jadi dia mengundang Ratu Wasti. Ratu Wasti menolak, ya. Karena dia menolak, akhirnya raja marah. Katakan raja marah. Ya sudah, akhirnya dia dipecat, dibuang, ya, gitu. Jadi kalau raja itu kan kayak gitu. Raja itu kan yang mempunyai kuasa dan otoritas tertinggi. Yesus itu adalah raja di atas segala raja, yang memimpin pemerintahnya dari kerajaan surga, yang memimpin pemerintah yang ada di bumi. Jadi raja ini adalah representasi raja yang maha kuasa yang ada di surga. Dia nggak tahu langsung dibuang. Ya, Ratu Wasti itu sudah dibuang. Ya, nggak usah dekat-dekat sama Ratu Wasti yang tidak tahu sudah dibuang. Dekatlah kepada Esther. Esther itu adalah gereja Tuhan yang tekun berdoa, yang baik hati, yang sederhana, tidak pernah menuntut ini itu. Itu sejarah Esther. Kalau yang lainnya banyak kali lagunya minta ini, minta itu, ono ini itu. Kalau Esther nggak pernah minta apa-apa. Orangnya rendah hati, humble, simple. Inilah Esther. Ya, kenapa dia bisa terpilih? Ya, jadi kalau gereja Tuhan sebagai wasi, ya sudah dibuang, nggak taat. Wasi itu melambangkan gereja Tuhan yang tidak taat, pelayan Tuhan yang tidak taat, anak-anak Tuhan yang tidak taat. Ya, jadi kalau saudara tidak mau taat, Tuhan gantikan Esther. Ya, begitu ya. Seandainya wasi taat, tidak mungkin posisinya sebagai ratu, mempelai raja bisa digantikan dengan Esther. Jelas ya? Karena firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadilah anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Ini ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kita mengerti apa? Bukannya sejarah cerita, pasti ada makna-makna rohani yang bisa terus sampai terjadi sampai saat ini. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-19, ya, apa yang dilakukan oleh Mordekai? Ayat yang ke-19 di situ dikatakan, saudara baca ayat yang ke-19 pasal 2. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan selama 23. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diberitakan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ya, bapaknya Mordekai dengan bapaknya Esther. Bapaknya Mordekai dengan bapaknya Esther itu adik-beradik. Bapaknya Esther mati karena Esther masih kecil. Esther ini diangkat oleh Mordekai. Jadi panggil apa sih? Amang guru bilang atau apa, nanti tanya sama bapak di rumah ya. Jangan dulu dipikirkan sekarang. Nanti di rumah ya kalau sudah pikirkan. Konsentrasi dulu dengan firman Tuhan. Ya, ya. Jadi Esther ini adalah penurut, katakan penurut. Dia dimentor oleh bapak Mordekai, ya. Dia nurut. Jangan kau bilang kau orang Batak, orang Manado, orang Papua, yang kau bilang, karena ini raja ini sedang berkuasa, dikasih kekuasaan oleh Tuhan, mengepalai, memimpin 127 negara, 127 kerajaan dari India sampai Ethiopia, dipegang oleh raja yang berdaulat namanya Ahasuerus. 127 negara. Jokowi cuma satu negara, Indonesia. Betapa besarnya kejayaan pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus. 127 negara, 127 kerajaan dari India sampai Ethiopia. Inilah kekuasaan Raja Ahasuerus. Kemudian si Mordekai, ya, dia selalu duduk di pintu gerbang mengawasi berenya yang bernama Esther. Apa yang terjadi dengan si bodoh di sana, ya? Jadi Esther ini dengar-dengaran dan nurut. Itulah lambang gereja, representasi gereja Tuhan yang nurut dan dengar-dengaran pasti akan dipilih oleh Tuhan.